Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Salsabila Gabriel, berikut WSM News selengkapnya. Menyongsong pemilu pada tahun 2024, himbauan agar seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan benar terus digalakkan oleh berbagai pihak. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT dalam mendukung kesuksesan pemilu mendatang. Pemilu menjadi pesta demokrasi 5 tahunan yang sangat penting untuk memilih calon-calon pemimpin dan wakil rakyat. Para calon tersebut tentu yang berpihak terhadap kemajuan bangsa dan negara ke depan. Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT juga turut mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif, memberikan hak pilihnya di pemilu 2024. Selain itu juga untuk saling menghargai perbedaan. Mari kita sukseskan pesta demokrasi akbar di negeri ini 5 tahunan ini. Namun dalam pesta itu jangan lupa bahwa pemilu adalah hal yang biasa. Kita hanya beda calon presiden dan calon wakil presiden. Kita tidak pernah beda presiden dan tidak pernah beda wakil presiden. Begitu terpilih ya itu presiden kita. Penyelenggaraan pemilu nantinya akan dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. Masyarakat juga dihimbau untuk dapat aktif mengenali rekam jejak serta visi misi para calon yang turut serta dalam proses pemilu 2024 melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Mari kita bareng-bareng nanti tanggal 14 Februari tahun 2024 kita tumpahkan rasa kasih sayang kita untuk negeri kita ini Indonesia dengan memilih calon presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan keinginan kita. Namun jangan lupa hasil akhir ya Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan. Nah, pada menjelang kita memilih, saya mengajak untuk tolak golput dan tolak money politik. Debat Cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum pada beberapa waktu lalu menghasilkan berbagai gagasan dan pendapat. Secara keseluruhan, Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT menilai tema mengenai pendidikan perlu diangkat menjadi salah satu isu dalam debat Capres maupun Cawapres. Pasca pelaksanaan debat Cawapres beberapa waktu lalu, perhatian masyarakat tertuju pada tema yang meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital keuangan, investasi pajak, perdagangan pengelolaan APBN atau APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Dalam sesi debat kedua ini, para Cawapres saling beradu gagasan mengenai visi misi, program kerja yang akan dilakukan ketika terpilih nantinya. Pandangan lain diberikan Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT. Ia menyampaikan bahwa tema atau isu pendidikan patut untuk diangkat dalam sesi debat. Isu yang penting untuk diangkat di antara isu-isu yang lain adalah isu tentang pendidikan. Kita ingat dulu Jepang kalah perang, yang diselamatkan pertama kali adalah pendidikannya. Korea Selatan itu anggarannya banyak di pendidikan tinggi dan pendidikan dasar. Barangkali kalau pendapat saya Indonesia juga perlu serius dalam pendidikan karena pendidikan adalah investasi untuk negeri ini. Tidak ada yang bisa menolak bahwa pemimpin negeri ini besok adalah anak-anak kita, adik-adik kita yang sekarang masih mahasiswa, anak-anak kita yang sekarang masih di SMA, pelajar-pelajar yang masih di SMP, masih SD, bahkan masih usia dini. Itu adalah calon-calon pemimpin bangsa ini dan calon-calon generasi yang akan meneruskan apa yang kita merasa kuasai sekarang ini. Pihaknya juga turut berharap bahwa kolaborasi antar institusi juga perlu dibahas mengenai bagaimana cara mensinergikan tiap institusi dalam membangun negeri. Debat ketiga Pilpres 2024 rencananya akan digelar 7 Januari 2024 dengan mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Rayakan Natal dengan meriah, Gereja Katolik Santa Maria Fatima Banyumanik hadirkan belasan Santa Claus dalam misa Natal. Tak hanya itu, penampilan dari anak-anak dalam misa juga menarik perhatian dari para jemaat Gereja Katolik Santa Maria Fatima. Kemeriahan Natal menghiasi Gereja Katolik Santa Maria Fatima Banyumanik. Semangat anak-anak yang turut mengikuti peribadatan menyita perhatian dalam rangkaian misa Hari Raya Natal Senin lalu. Dibalut dalam rangkaian misa Natal keluarga,
Penampilan dari anak-anak serta kehadiran belasan Santa Claus menjadi momen yang menarik. Romo Paroki Florentinus Hartosubono menyampaikan dalam momen Natal sukacita yang selalu sama. Maka tema yang digarap di sini secara khusus bagaimana Allah itu mengasihi dan mengasihi itu membawa damai. Dalam dunia sekarang ini Natal menjadi relevan karena ada dua budaya. Budaya kehidupan di mana orang menang kalah, mau saling menghancurkan, saling membenci, saling balas dendam, saling saing, berdebat, mengalahkan, diganti dengan suasana kasih, duduk bersama, lalu musyawarah, win-win solution. Bukan mencari yang salah, tetapi kemudian mencari solusi yang diusahakan. Itu semangat yang terus coba dibangun. Dalam misa Natal keluarga yang diikuti 2.500 umat, Gereja Katolik Santa Maria Fatima Banyumanik juga turut mengusung konsep yang baru dengan menyuguhkan penampilan belasan sinterklas yang turut meramaikan kegiatan Natal. Salah satu pemeran Santa, Heru BR yang mengusung keunikan perpaduan budaya Jawa dan Barat turut menjadi perhatian jemaat yang ada. Menurutnya hal ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk akulturasi budaya. Ini kan dari paroki dalam rangka Natal mengadakan parade. Parade dalam artian parade sinterklas. Nah, pada saat silahkan mencari parade yang unik dan membawa daerahnya masing-masing. Nah, saya dari wilayah Satu Yusuf terinspirasi karena saya orang Jawa. Saya pakai Jawa, makanya saya pakai beskap. Komplit dengan sebuah keris. Nah, ini persiapannya berapa lama, Pak? Enggak perlu persiapan, satu hari jadi. Wong semuanya sudah ada. Yang tidak ada cuma ini aja. Ini beli di online. Ini beli di online nih jenggotnya. Tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri.
Universitas Semarang berhasil menggelar kegiatan Guyub USM yang dihadiri oleh ribuan orang dalam rangkaian konser di Gor Gelora Profesor Sudarto SH. Rangkaian acara tersebut juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan kemampuan yang dimiliki serta menjaga keakraban antar mahasiswa Universitas Semarang. Guyub USM sukses digelar Universitas Semarang. Sebanyak 2.000 orang turut menghadiri rangkaian konser yang diselenggarakan di halaman Gor Gelora Profesor Sudarto SH USM pada beberapa waktu yang lalu. Wakil Rektor 3 Universitas Semarang, Dr. Muhammad Junaidi SIMH menyampaikan bahwa ini menjadi langkah apresiasi dan sarana mempersatukan anak muda melalui musik. Hari ini USM mengadakan kegiatan Guyub USM yang pada prinsipnya itu melakukan satu bentuk apresiasi terhadap dunia musik, melakukan apresiasi kepada hiburan anak-anak muda sekarang yang kemudian tentunya mereka butuh ekspresi seperti itu. Selain itu kegiatan Guyub USM Guyub ini adalah rasa untuk mengembangkan solidaritas. Hari ini kita banyak masalah persatuan bangsa barangkali salah satunya perlu ditingkatkan kembali. Sehingga dengan adanya kegiatan musik ini menambah persatuan seluruh anak-anak muda yang ada di Indonesia, sehingga kemudian mereka mengenal Indonesia, mengenal USM dan kuliah di USM juga. Nantinya kegiatan ini akan menjadi sebuah event tahunan yang terus diselenggarakan. Dalam pelaksanaannya beberapa waktu lalu, Guyub USM turut dimeriahkan berbagai penampilan, diantaranya sinden fenomenal asal Kediri, Niken Salindri yang menjadi bintang tamu utama di acara Guyub USM. Tidak hanya itu, Dio Hau Pertelon Koplo juga menjadi penampil dalam acara tersebut. Acara ini merupakan langkah USM untuk mengenalkan keberadaannya di kalangan masyarakat sekitar. Rangkaian persiapan pemilu 2024 terus berjalan. KPU Grobogan menerima kedatangan logistik surat suara pemilu 2024. Surat suara langsung diterima oleh Ketua KPUD Grobogan. Kedatangan surat suara dibawa oleh 2 truk dan dikawal oleh petugas kepolisian. 1.304 kotak surat suara pemilu 2024 mulai datang di KPU Grobogan Selasa malam dengan menggunakan 2 armada truk serta dikawal oleh petugas kepolisian. Ketua KPU Grobogan didampingi anggota Bawaslu Grobogan langsung membuka kunci pintu truk yang membawa logistik surat suara. Setelah dibuka dengan disaksikan oleh KPU, Bawaslu dan pihak kepolisian, kardus yang berisikan surat suara langsung dibawa oleh sejumlah pekerja yang sementara disimpan di gudang KPU yang sudah disiapkan. Nantinya akan dibawa lagi ke gedung tempat dilakukan pelipatan surat suara. Dan setelah tanggal 29 Januari 2024 nanti baru digeser ke gedung Serbaguna Dewi Sri. Dikarenakan tanggal 28 Januari ini, gedung tersebut sudah terlanjur dikontrak untuk hajatan, sehingga tidak bisa dibatalkan, sehingga terpaksa akan digeser setelah tempat tersebut benar-benar steril. Baru surat suara pemilu bisa dipindah ke tempat yang sudah disiapkan oleh KPU Grobogan. Dan mengenai surat suara, KPU juga belum bisa memastikan kondisi surat suara tersebut rusak atau tidak. Dan baru bisa diketahui setelah pihak KPU membuka kardus yang berisi surat suara rusak apa tidaknya. Pasangan untuk pelipatan surat suara akan dilakukan pada awal Januari tahun 2024 yang akan melibatkan puluhan relawan. Kegiatan malam ini, Pak? Ini untuk malam ini kita menerima surat suara DPR RI ya dari Tembrina Bawen. Dan tadi sekitar jam 19 ya, 19.30 nyampe di sini. Ada berapa surat suara Pak yang datang, Pak? Ini saya jumlahnya koli ya, yang tadi saya konfirmasi 2.304 koli. Terus untuk transportasi 2 truk atau berapa truk Pak? Ini 2 truk yang datang, 2 truk benz ya yang panjang itu. Terus untuk suara ini akan dibawa kemana Pak? Ini sementara kita simpan di sini, nanti setelah tanggal 29 ya, 29 Desember nanti kita akan geser di gedung Dewi Sri untuk penanganan lebih lanjut. Kenapa Pak harus tanggal 29 Pak? Karena tanggal 28 itu sudah ada kontrak ya, dipakai gedung itu untuk perkawinan. Jadi nggak berani membatalkan atau geser nanti karena mungkin ada perkara yang lain. Jadi setelah tanggal 29 nanti itu kita pikirkan sudah steril, baru kita geser ke sana. Untuk kondisi surat suara bagaimana Pak? Ini belum kita buka ya, masih tersimpan rapi dalam kardus ya.
Jadi nanti tahunya rusak apa tidak, bisa dipakai apa tidak nanti setelah ada sortir lipat. Untuk surat-suara sendiri Pak, surat-suara Pilpres dan DPD serta DPR RI dan DPD, gimana Pak untuk pelipatan surat nanti dilipat kapan Pak? Nanti awal Januari ya kita jadwalkan, karena ini apapun kalau belum datang kan kita belum bisa menjadwal waktunya ya. Jadi nanti sekitar awal Januari kita bisa fix untuk mengatur jadwalnya itu. Untuk pelipatan di mana Pak rencana Pak? Nanti rencana kita eksekusi di Gedung Dewi Sri. Itu gedungnya luas dan representatif lah untuk aktivitas sortir lipat. Berarti dari gudang terus dipindah ke Dewi Sri Pak? Ya, karena apa tadi kita baru bisa pakai full itu mulai tanggal 29. Untuk harapannya Pak? Harapan kami nanti dari KPU Gerobokan ya semua logistik ya, terutama surat suara on schedule, sehingga nanti dengan rentang waktu ya hitung mundur yang semakin tipis ya, tinggal 51 untuk per hari ini, mudah-mudahan nanti sesuai jadwal sehingga kami dapat mengelola surat suara dan segala sesuatunya nanti sesuai dengan waktu yang ditentukan. Direncanakan berapa hari Pak pelipatan itu Pak? Pelipatan barangkali kita 10-15 hari sudah clear ya. Nanti yang lainnya, sisa lainnya nanti untuk setting dan juga memasukkan dalam sampul dan juga kebutuhan yang lain nanti kita fixkan di situ, baru kita masukkan ke kotak suara yang sudah kita rangkai ini. Diharapkan seluruh logistik pemilu 2024 bisa datang dengan rentang waktu yang sudah semakin dekat ini. Petugas gabungan dari sejumlah operasi daerah di Grobogan, Jawa Tengah menggelar sidak pantauan peredaran barang makanan di sejumlah minimarket dan swalayan. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah makanan rusak dan kadaluarsa yang masih dijual dan dipajang di display. Petugas meminta pengelola minimarket untuk mengambil makanan yang kadaluarsa agar tidak dijual karena membahayakan bagi kesehatan. Jelang hari besar Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan dari Disperindak, Badan Ketahanan Pangan, dan Dinas Peternakan Grobogan, Jawa Tengah menggelar sidak pantauan peredaran barang dan makanan serta minuman di sejumlah minimarket dan swalayan di Grobogan. Satu persatu minimarket dan swalayan didatangi untuk memastikan barang dagangan dan makanan yang dijual layak untuk dikonsumsi oleh warga. Petugas menyisir sejumlah display makanan dan minuman dan menemukan sejumlah makanan dan buah-buahan yang dibungkus plastik sudah kadaluarsa. Petugas juga menemukan barang dan makanan yang tidak memiliki izin edar, namun tetap dijual belikan serta kondisi barang kemasan yang rusak. Atas temuan tersebut, petugas kemudian meminta pengelola minimarket untuk mengambil barang dan makanan yang rusak serta kadaluarsa untuk tidak dijual belikan karena membahayakan bagi kesehatan warga. Petugas hanya memberikan peringatan dan meminta pengelola untuk tidak menjual kembali barang makanan yang rusak dan kadaluarsa. Ini memang Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan perangkat daerah di Kabupaten Grobogan, yaitu ada dari Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, untuk melakukan monitoring dalam rangka mengawasi peredaran barang dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu Natal dan Tahun Baru tahun 2024. Hal ini untuk memastikan kepada konsumen dan masyarakat bahwa barang-barang yang beredar di Kabupaten Grobogan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Kalau hasilnya dari kita ke pasar Induk Purwodadi, kemudian ke Indomaret, kemudian ke Luas, dan beberapa waktu yang lalu juga kita sudah ke pasar di wilayah Kabupaten Grobogan, kemudian di Mitra, Surya Laksana. Ada beberapa hal yang kita temukan. Pertama terkait dengan barang itu karena jatuh sehingga penyok untuk kemasannya, dan itu kita minta kepada pelaku usaha perdagangan untuk menarik seperti barang-barang tersebut untuk bisa diproses untuk di display barang-barang yang sesuai dengan peraturan, tidak boleh penyok. Kemudian masalah expired itu juga kita temukan ada beberapa dan kita tarik sampel, dan yang lainnya harus segera ditarik oleh pelaku usaha perdagangan. Petugas akan melakukan sidak dan pantauan secara berkala di sejumlah minimarket dan pasar, hingga dipastikan peredaran barang dan makanan aman untuk dikonsumsi warga.
Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Berinovasi, membangun negeri. Kiprah peneliti perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata. Melalui organisasi Organization for Women in Science for the Developing World atau OWSD, para peneliti perempuan ini berhimpun untuk memaksimalkan peran dalam berbagai bidang penelitian. Organisasi ini berjejaring secara internasional di bawah naungan program unit UNESCO. Kiprah peneliti perempuan mendapat perhatian secara global melalui UNESCO. Badan dunia tersebut mewadahi para peneliti perempuan dalam wadah OWSD atau Organization for Women in Science for Developing World. Menurut Presiden OWSD Indonesia Sri Fatmawati, organisasinya merupakan lembaga non-profit yang fokus pada pengembangan kiprah peneliti perempuan dalam berbagai bidang. Jadi OWS ini merupakan kepanjangan dari Organization for Women in Science for the Developing World, yang merupakan non-profit organization di bawah The World Academy of Sciences, yang merupakan program unit dari UNESCO yang base-nya itu di Trieste, Italia. Dan untuk Indonesia, host institution Indonesia National Chapter, OWS Indonesia National Chapter itu ada di ITS. Visi misi kami adalah bagaimana memperkuat peran perempuan, ilmuwan perempuan dalam bidang sains, juga dalam bidang STEM ya, dan bagaimana komunitas ilmiah terbentuk, serta memperkuat juga peran kepemimpinan perempuan. Kiprah peneliti perempuan ini disambut dengan gembira oleh Rektor UB Profesor Widodo sebagai bentuk kemajuan dari kualitas sumber daya manusia perempuan.
Widodo bangga dengan capaian dari para peneliti perempuan Indonesia dan mendorong agar para peneliti perempuan didorong untuk lebih aktif dalam berkontribusi melalui ilmu pengetahuan dan riset. Pertama saya mengucapkan selamat, dan ini adalah sebuah kebahagiaan buat kita semua, di mana perempuan-perempuan di Indonesia sangat aktif dalam hal pengembangan sains, innovation, dan juga pendidikan yang ada di Indonesia. Dan ini tidak bisa kita temui di negara-negara lain, bahkan negara maju pun. Bagaimana emansipasi, empowering, dan juga peran perempuan yang begitu besar di Republik Indonesia untuk terus berkiprah dalam dunia pendidikan, pengembangan sains, dan juga inovasi. Dan terbukti bahwa inovasi-inovasi yang ada di Indonesia, produk-produk sains dan pengetahuan banyak sekali dihasilkan oleh para peneliti perempuan. Dari Malang, tim liputan UBTV untuk USM TV. Pemirsa, kawasan pusat jazz dan tempat kelahiran jazz Amerika berada di kota New Orleans. Tempat yang menyimpan banyak kisah perkembangan musik jazz ini juga sempat terdampak pandemi corona. Bagaimana situasi kota sebelum dan sesudah terdampak pandemi virus corona? Laporan VOA untuk USM TV terangkum dalam 5 km. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Salsabila Gabriel dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan kali ini 5K berada di kota New Orleans, negara bagian Louisiana. Beberapa tahun lalu situasi semacam ini dan sekarang semacam ini. Sekarang saya bisa jalan-jalan di tengah jalan tanpa takut terkena atau tertabrak mobil. Padahal saat ramai turis, jangankan mobil yang susah di jalan ini, orang aja mesti berimpit-impitan di sini. Jazz. Tidak ada tempat lain yang mampu mewakili identitas musik Amerika ini selain di tempat kelahirannya, kota New Orleans, Louisiana. Satu tempat yang jadi saksi budaya dan sejarah jazz, namanya Preservation Hall. Immigration and our common ancestry and our common bonds as newcomers to this land is what created this music, and it keeps it fresh and constantly invigorated by people coming in and experiencing it and bringing their cultures to bear here. Preservation Hall jadi magnet bagi turis di kawasan French Quarter, sebuah kawasan dengan gabungan pengaruh budaya Spanyol, Prancis, Kriol, dan Amerika. Bangunan direnovasi sejak tahun 1960. Sebelumnya tempat ini merupakan galeri seni. Banyak musisi kelas dunia yang tampil, menjadikan tempat ini seolah sakral bagi musisi jazz. It's the lifeblood of people. Sekitar 18 juta turis berkunjung ke kota New Orleans setiap tahun untuk menikmati musik khas Amerika di tempat asalnya. Di sini jazz mengalun di taman-taman, menyusuri sungai Mississippi, bahkan sudah menyambut pendatang sejak di bandara Louis Armstrong. Nama yang diambil dari legenda jazz. Dari New Orleans, Louisiana, Alam Burhanan dan Supriyono, VOA. Heaven on earth, they call it New Orleans.